Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada mata kuliah metodologi dan pengembangan dakwah pada kesempatan ini kita akan memasuki mengenai paradigma dan realitas dakwah. Pembahasan mengenai paradigma dan realitas dakwah ini adalah sebagai bagian dari upaya kita bagaimana memetakan metodologi pengembangan dakwah, terutama pada saat kita membaca seperti apa dinamika, problematika, dan tantangan dakwah yang hari ini muncul. Maka pembahasan seputar paradigma dan realitas dakwah akan mengerucut pada bagaimana upaya kita memposisikan dakwah, baik sebagai sebuah aktivitas maupun sebagai sebuah ilmu. Pertama, saya ingin memulai dulu bahwa yang namanya dakwah itu adalah tujuan hidup. Hal ini berkaitan dengan salah satu peran kita sebagai seorang dai. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104 yang di situ mengungkapkan wal takum min yad'una ilal khair, dapat kita maknai bahwa peran sebagai seorang muslim adalah menjadi seorang dai, di mana pada posisi kita sebagai seorang dai, dakwah diposisikan sebagai bagian dari tujuan hidup kita. Karena peran manusia sebagai seorang dai, ada kewajiban bagi kita, baik secara teologis maupun secara sosiologis, untuk senantiasa menjaga dan mengaktualisasikan spirit amar ma'ruf nahi munkar, yakni menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari segala sesuatu yang bersifat kemunkaran. Makanya di sini ada tujuan utama dari dakwah itu sendiri. Kalau dakwah diposisikan sebagai bagian dari tujuan hidup, maka firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125 di situ diungkapkan bahwa jalan Allah atau sabili Rabbi sebagai kebenaran yang sifatnya mutlak atau al-haq dan kebaikan yang bersifat al-khair universal. Maka pada posisi ini kita bisa menyatakan bahwa dakwah itu sebagai tujuan hidup yang akan mengantarkan kita untuk terus merawat dan mengaktualisasikan spirit amar ma'ruf dan nahi munkar sehingga kita bisa sampai atau menuju dari jalan Allah itu sendiri, di mana jalan Allah sebagai bagian dari al-haq dan al-khair yang sifatnya kebenaran dan kebaikan yang bersifat universal atau global. Yang kedua, secara implisit kita bisa menyatakan bahwa kebutuhan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan, amar ma'ruf dan nahi munkar, yang dalam kacamata sosiologi dikenal dengan istilah social order, tertib sosial, maka itu adalah bagian dari kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan begitu dalam aktivitas kehidupan masyarakat atau manusia, baik dalam konteks personal maupun dalam konteks komunal kemasyarakatan. Maka dalam hal ini kita bisa menyatakan bahwa dakwah itu adalah bagian dari kebutuhan umat manusia, di mana fungsi dai dalam konteks ini secara sosiologis adalah sebagai penyelamat umat. Penyelamat umat untuk apa? Yang tadi, amar ma'ruf dan nahi munkar. Sementara dalam konteks teologis, dakwah menjadi sebuah kebutuhan karena yang namanya mencapai kehidupan yang muttaqin atau lingkup level kehidupan sosial yang bersifat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur begitu. Secara teologis, dakwah dapat kita katakan sebagai penguat keimanan dan ketakwaan kita. Siapa yang tidak butuh untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa? Maka pada konteks teologis, dakwah dianggap sebagai sebuah kebutuhan karena pelaksanaan dakwah sebagai penguat keimanan dan ketakwaan kita sendiri, termasuk lingkungan sosial kita. Dan yang ketiga, dakwah itu berorientasi pada kesadaran kolektif keumatan. Ini dapat kita tinjau baik pada konteks psikososial maupun sosiokultural. Artinya
Tidak ada dakwah yang tidak berkaitan dengan orang lain. Sebab dakwah itu bersifat jejaring, kolaborasi. Setiap orang dengan profesinya melaksanakan dakwah, maka pada titik itu dakwah berorientasi pada kesadaran kolektif keumatan. Inilah yang kita maksud sebagai dakwah sebagai sebuah kebutuhan. Nah, pada saat kita memposisikan baik dakwah itu sebagai tujuan hidup maupun sebagai sebuah kebutuhan, maka ada cita-cita. Bagaimana pelaksanaan aktivitas dakwah ini itu sendiri dapat mengantarkan kita untuk membentuk satu ekosistem yang disebut dengan ekosistem kebaikan. Apa itu ekosistem kebaikan? Di mana pada saat kita dakwah dakwah itu sendiri adalah tanda bagi orang yang mungkin, di mana dakwah juga berupaya berbasis pada kebutuhan masyarakat untuk menjawab problematika keumatan, sehingga dakwah direncanakan, dipetakan, dianalisis, merujuk pada kondisi, kebutuhan, dan kekuatan kolektif. Yang pada akhirnya ekosistem dakwah itu sendiri tidak hanya sebatas merencanakan, tidak hanya sebatas menyampaikan narasi-narasi kebaikan, tapi juga mampu menyentuh titik kesadaran keumatan dan pada akhirnya bisa membangun partisipasi yang memberdayakan. Itu yang dimaksud dengan ekosistem kebaikan. Maka bagaimana paradigma dakwah itu sendiri? Setidaknya saya mengambil dari beberapa pendapat yang ahli di bidangnya. Misalkan yang pertama bahwa paradigma dakwah itu kalau merujuk pada ungkapan Ismail Rozi Al-Faruqi, beliau menyatakan dakwah itu salah satunya universalisme. Universalisme itu bagian dari upaya bagaimana kita bisa mewujudkan konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin, tetapi juga ada indikator-indikator yang harus terpenuhi, baik pada sisi intelektualitas, moralitas, maupun spiritualitas. Sementara yang kedua, menurut Sayyid Qutb, yang namanya dakwah itu harus menjadi bagian dari upaya. Untuk apa? Perwujudan sistem ajaran Islam. Sebab muara dari dakwah itu sendiri adalah tidak hanya sebatas memberikan pemahaman secara kognitif, tapi juga mampu menggerakkan setiap umat yang ada di dalamnya agar berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Apalagi dalam konteks kelembagaan. Artinya bagaimana ajaran Islam itu sendiri menyewujud menjadi sebuah sistem yang sistem ini mengikat bagi siapapun yang ada. Nah, sementara menurut Ibnu Taimiyah, yang namanya dakwah itu ada 3 kata kunci utama. Dakwah itu kelembutan, dakwah harus berbasis pada keilmuan, dan pada saat dakwah sudah dilaksanakan, hasilnya, ya kan? Hasilnya itu adalah takdir dari Allah. Artinya urusan Allah. Memberikan hidayah itu urusan Allah. Tidak ada yang mampu untuk memberikan hidayah keagamaan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Ibnu Taimiyah dalam konteks itu, dakwah juga membutuhkan kesabaran. Kesabaran pada saat kita merencanakan, pada saat kita menyampaikan, pun kesabaran pada saat hasil yang kita harapkan tidak sesuai. Kita belajar dari seorang Nabi Nuh alaihissalam. Justru keluarganya sendiri yang pada akhirnya tidak menerima dakwah beliau. Tapi apa Nabi Nuh senantiasa penuh dengan kesabaran. Atau kita belajar dari seorang Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi Muhammad berupaya bagaimana agar supaya Abu Thalib pamannya sendiri yang senantiasa mendukung melindungi dakwahnya, tapi tetap saja di akhir hayatnya tidak melafalkan kalimat syahadat. Maka pada titik itu dakwah membutuhkan kesabaran. Itu ya, itu paradigma dakwah. Nah, dalam konteks universalisme, perwujudan sistem ajaran Islam, ataupun yang tadi berkaitan dengan paradigma dakwah tadi, maka aktualisasi dakwah harus dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal. Pertama, dari sisi proses sendiri, dakwah itu dimulai dari mentransmisikan pesan-pesan kebaikan, kemudian ada proses difusi dalam konteks sosial, bagaimana seorang dai itu dianggap bagian dari masyarakat itu sendiri. Kemudian ada upaya internalisasi, baik pada pada level yang sifatnya personal maupun level yang sifatnya komunal.
Sampai kemudian dakwah itu harus berwujud menjadi sebuah transformasi kehidupan kemasyarakatan yang berbasis kepada ajaran-ajaran Islam. Itu proses dakwah itu sendiri. Maka dalam konteks ilmu dakwah kita mengenal ada istilah tabligh, ada istilah irsyad, ada istilah tamkin, ada istilah tadbir begitu dan lain sebagainya. Yang kedua, pada konteks sasaran itu sendiri, kita menilai bahwa aktualisasi dakwah dilakukan baik pada level individual, artinya bagaimana kita menyentuh kesadaran secara personal, yang pada akhirnya kesadaran pada level individual ini menjadi untuk membangun atau untuk mengaktualisasikan dakwah pada level komunitas. Kemudian bagaimana level komunitas atau dalam skala kecil ini disebutnya keluarga bisa jadi modal untuk membangun dakwah pada level sosial, masyarakat umum dan lain sebagainya, sampai kemudian dakwah itu bisa memetakan kerangka dakwah pada level kenegaraan seperti apa sebagai ruang dakwah yang bersifat strategis. Nah, sasaran ini dilakukan baik dalam bentuk ahsanul qaul, dakwah dengan ucapan yang terbaik, maupun ahsanul amal, dakwah dengan tindakan yang terbaik. Yang tujuannya untuk apa? Dimulai dari menanamkan tauhid, mukmin muttaqin, menjamin kehidupan Islami, bagaimana membangun komunitas sampai kemudian tujuan dari dakwah itu sendiri untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Hasanah fi ad-dunya wal akhirah. Gitu ya. Ini yang disebut dengan aktualisasi dakwah. Nah, sementara pada sisi lain, aktualisasi dakwah juga harus memperhatikan tantangan dan peluang dakwah. Setidaknya kita bisa memetakan ada 3 tantangan dan peluang dakwah. Pertama, dalam kacamata sosiologi, salah satu tantangan yang hari ini mengemuka adalah bagaimana adanya satu transisi dari masyarakat yang tadinya masyarakat industri, masyarakat informasi, menjadi masyarakat layar dan masyarakat jaringan, atau gestel dan network society. Nah, hal ini merupakan salah satu implikasi dari kehadiran teknologi informasi komunikasi seperti internet, yang pada akhirnya memunculkan struktur interaksi sosial yang baru atau dengan cara baru. Kemudian juga melahirkan apa yang disebut dengan relasi sosial yang baru, yang disebut relasi sosial. Tapi pada titik ini, tantangan masyarakat menjadi masyarakat yang bersifat layar dan jaringan menghadirkan peluang. Peluangnya apa? Bagaimana pada hari ini kita memunculkan metode dakwah yang sifatnya variatif. Tidak hanya sebatas dakwah konvensional dengan bertatap muka, tapi juga hari ini sudah mulai bermigrasi bagaimana dakwah dilakukan tidak hanya menggunakan media massa semacam televisi, radio, dan sebagainya, tapi juga menggunakan media berikut dengan berbagai perangkat-perangkat kecanggihan yang ada di dalamnya. Di media sosial, menggunakan email, menggunakan website, kemudian mempertautkan desain gitu ya, grafis, image, meme, dan sebagainya. Yang kedua, pada kacamata teknologis, bahwa arus globalisasi ini berdampak terhadap berbagai leading sektor kehidupan, termasuk pada kacamata media itu sendiri. Kita mengenal ada istilah media morfosis, metamorfosa media, yang tadinya media komunikasi itu bersifat lisan dan tulisan, maka hari ini sudah menggunakan sistem digital. Dan pada akhirnya ketika ditemukan kecanggihan media morfosis dalam bentuk digitalisasi ini, pada akhirnya melahirkan apa yang disebut dengan connective action. Connective action itu bagaimana kita berkoneksi dalam satu ruang mayantara, tapi mampu memobilisasi berbagai kebutuhan, kepentingan secara nyata. Maka di sini peluang dakwahnya adalah bagaimana kehadiran media-media yang tadi menjadi salah satu modal bagi kita untuk memetakan seperti apa media dakwah yang bersifat variatif, yang sesuai dengan kebutuhan atau untuk menjawab tantangan dakwah hari ini. Yang ketiga, ada tantangan yang bersifat psikologis. Hari ini kita mengenal ada istilah era post-truth, begitu. Ada istilah quarter life crisis, yang pada akhirnya nanti berdampak pada kesejatian diri.
Realitas virtual itu sesuatu yang bersifat semu. Makanya kadang-kadang secara psikologis yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita mampu tidak membangun identitas diri yang jelas di media sosial sebagai seorang dai. Karena tantangan yang hari ini muncul adalah anomali identitas. Bingung. Bahkan sebagian besar mad'u kita di media sosial atau di ruang-ruang virtual itu merasa bingung untuk menegaskan seperti apa identitas dirinya. Belum lagi misalkan tantangan yang lain dengan kehadiran pesan-pesan yang bernada sumbang, hoax, hate speech, cybercrime, cyberbullying, kan gitu. Kemudian dan lain sebagainya, masih banyak hari ini. Maka hari ini secara psikologis itu sendiri adalah bagaimana mampu tidak kita memetakan substansi dakwah itu sendiri dengan tetap memperhatikan pendekatan kemanusiaan dan kesadaran. Ini yang disebut dengan humanisasi. Nah, sementara pada sisi yang lain kita melihat bahwa hari ini realitas dakwah yang terjadi dalam konteks keindonesiaan kita bisa memetakan pada beberapa hal. Pertama, dari sisi literasi dakwah itu sendiri. Mau tidak mau hari ini, dakwah yang bersifat oral itu mendominasi dibandingkan dakwah yang bersifat tulisan. Yang ukurannya misalkan berapa eksemplar buku di Indonesia, kalau kita lebih spesifikasikan gitu ya, berkaitan dengan dakwah yang dicetak. Apakah lebih banyak buku yang dicetak ataukah seperti apa? Belum lagi literasi dakwah yang bersifat oral ini ditandai bahwa dengan adanya tradisi tutur tinular gitu ya, bertutur kata gitu. Yang memang ini menjadi salah satu tanda begitu. Salah satu indikator atau ciri atau karakteristik masyarakat Indonesia yang lebih senang mengedepankan sesuatu yang bersifat verbalistik oral dibandingkan sesuatu yang bersifat verbalistik tulisan. Gitu. Nah, mau tidak mau literasi dakwah kita itu menjadi salah satu realitas dakwah yang hari ini harus dipikirkan. Yang kedua dari sisi moderasi berdakwah. Tidak sedikit hari ini kita melihat, bahkan mungkin menerima, narasi-narasi yang lebih mengedepankan perbedaan dibandingkan dengan nilai toleransi dan perdamaian. Ini satu hal yang perlu dipikirkan juga. Berkaitan dengan moderasi dakwah kita hari ini. Bagaimana dakwah berbasis moderasi beragama ini menjadi salah satu alternatif agar apa? Agar kita mampu mewujudkan, mengaktualisasikan konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dan yang terakhir, realitas dakwah itu bisa diukur dari komodifikasi dakwah. Komodifikasi itu kan komoditas modifikasi. Artinya bagaimana nilai citra, image, kemasan, lebih dominan dibandingkan nilai guna. Jadi lebih mengedepankan simbol dibandingkan apa yang menjadi upaya untuk pembangunan realitas itu sendiri. Makanya hari ini komodifikasi dakwah itu berpengaruh juga terhadap tingkat gitu ya, kehampaan. Jadi kita mengalami apa yang disebut dengan hampa nilai. Kalau kita merujuk pada data World Christian Encyclopedia, di situ ada satu data yang berkaitan dengan peningkatan gitu manusia yang tidak beragama. Dari abad ke-19 tahun 1900-an itu hanya 0,2% saja yang menyatakan tidak beragama. Tahun 1970 itu meningkat jadi 15%. Tahun 1980 16,4%. Dan mendekati hari ini tahun 2000-an sudah 17,1% yang menyatakan secara tegas tidak beragama. Salah satu faktornya adalah karena tadi kehampaan nilai. Menganggap bahwa nilai citra yang disampaikan oleh pesan-pesan keagamaan itu lebih dominan dibandingkan daripada substansi itu sendiri. Nah, makanya hari ini realitas dakwah itu juga dapat kita petakan berdasarkan bagaimana gelombang globalisasi 1.0 dan 2.0 melahirkan satu era gitu ya. Berikut juga dengan gelombang globalisasi 3.0. Misalkan gelombang globalisasi 1.0 dan 2.0 ini kita mengenal dengan istilah imperialisme. Makanya dulu pada masa ini kita mengenal ada slogan 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Sementara pada gelombang globalisasi 3.0 kita mengenal ada istilah Ghazul Fikri, perang pemikiran. Makanya di sini kita mengenal ada istilah 3F, Food, Fun, dan Passion. Bahwa ini bagian dari atribut-atribut kebudayaan yang dijadikan sebagai salah satu upaya untuk menjauhkan nilai-nilai keislaman. Apa saja? Ya ini nih teman-teman bisa lihat yang disebut dengan
Ghazul Fikri itu kan perang pemikiran. Artinya penyerangan terhadap pemikiran umat Islam, baik melalui pikiran, tulisan, ide-ide, teori, argumentasi, maupun propaganda yang lain. Apa yang menjadi sasarannya? Pola pikir, akhlak, dan akidah. Salah satunya dilakukan melalui bagaimana memunculkan gaya hidup yang baik secara sekuler, liberal, dan lain sebagainya. Bagaimana metodenya? Ada beberapa metode yang dilakukan dalam konteks Ghazul Fikri ini. Ada tasykik, menimbulkan keraguan dan pendangkalan terhadap umat Islam. Ada tasywih, pengaburan, upaya dilakukan melalui membangun persepsi buruk terhadap Islam, jadi Islamofobia dan lain sebagainya. Ada tadwib, bagaimana pelarutan dan percampuran budaya, ini akulturasi budaya yang dengan budaya Islam begitu. Dan ada istilah takrib, ada istilah pembaratan atau westernisasi. Apa aja yang menjadi sarananya Ghazul Fikri ini? Pers dan media massa, pendidikan dan keilmuan, hiburan, olahraga, organisasi dan institusi agama, bahkan apa yang kita kenal dengan istilah ideological state apparatus. Bagaimana ideologi-ideologi ini disebarkan secara smooth, secara lembut, sehingga kita tidak sadar. Kita sudah menjadi bagian dari orang yang mempraktekkan hal itu. Apa yang menjadi dampaknya? Ya kita tahu ada perusakan akhlak, krisis identitas, pemurtadan, kan gitu. Dan lain sebagainya. Maka bagaimana solusinya? Mau tidak mau hari ini, realitas ini harus dijawab dengan penguatan mind, mentality, self, skill, society. Ini yang disebut dengan literasi. Kemudian kita juga mulai memetakan seperti apa strategi yang harus dilakukan, baik dari sisi budaya, pendidikan, politik, dan ekonomi, sehingga pembasisan dan juga pendalaman nilai-nilai keislaman ini menjadi sesuatu yang penting untuk menghadapi era baru dakwah di gelombang globalisasi 3.0. Nah, pada akhirnya rekan-rekan sekalian, kalau kita merujuk apa yang disampaikan oleh seorang Kunto Wijoyo, bahwa aktivisme dakwah kita harus mengantarkan pada kesadaran profetik. Apa itu kesadaran profetik? Kesadaran profetik itu bagaimana kita memahami pertama bahwa ini atau kita sebagai umat Islam itu adalah the chosen people. Jadi umat yang terbaik, khairu umat. Kita harus memahami seperti apa konsep khairu umat itu. Salah satunya adalah bagaimana kita senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, aktivisme sejarah dalam konteks umat Islam sebagai sebuah keharusan untuk keterlibatan dengan berbagai kepentingan dan kebutuhan umat. Jadi umat Islam itu harus paham, tidak historis, harus senantiasa sesuai dengan lintasan sejarah yang ada, sehingga setiap aktivitas dakwahnya itu harus sesuai dengan berbasis kepada kepentingan dan kebutuhan umat. Kemudian pentingnya juga membangun kesadaran terhadap nilai-nilai yang ma'ruf. Baik itu nilai-nilai tentang apa itu amar ma'ruf, apa itu nahi munkar, dan juga bagaimana tu'minuna billah, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kesadaran profetik ini harus melahirkan etika profetik sebagai manifestasi pelembagaan dari pengalaman, penelitian, dan pengetahuan. Atau apa yang kita kenal dengan istilah liberasi, humanisasi, dan transendensi. Hal ini diambil berdasarkan dari bagaimana kita mengezawantakan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Artinya kita ini adalah umat terbaik yang segala gerak-gerik membangun peradabannya, aktivisme sejarahnya berbasis pada kepentingan dan kebutuhan umat, sehingga kita sadar untuk terus merawat dan mengaktualisasikan spirit amar ma'ruf nahi munkar, dan pada akhirnya dakwah yang kita lakukan membebaskan, memanusiakan, dan bahkan mengikat kebutuhan kita dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang kemudian dapat saya sampaikan berkaitan dengan seperti apa paradigma dakwah dan realitas dakwah kita hari ini. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.